Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari mengenai relasi dan fungsi. Terdapat pada bab yang ketiga buku materi kelas 8. Nah, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu mengenai fungsi. Sebelum kita masuk pada materi fungsi, kita mengingat kembali mengenai relasi. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Cara menyatakan relasi yaitu dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram kartesius. Kita lanjutkan pembahasan materi fungsi. Pengertian fungsi. Sebuah fungsi f memetakan x ke y adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota f pada suatu himpunan atau daerah asal atau domain dengan tepat sebuah nilai y dari himpunan kedua atau daerah kawan atau domain. Himpunan nilai yang diperoleh tersebut disebut daerah hasil atau rank fungsi. Untuk lebih memahami pengertian di atas, kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan diagram panah di bawah ini. Himpunan A, anggotanya adalah 0, 2, 4, 6. Himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semua himpunan A adalah disebut dengan daerah asal atau domain. Sementara himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5 adalah daerah kawan atau domain. Kemudian daerah hasilnya yang mana? Nah, daerah hasilnya adalah yang himpunan yang dihubungkan oleh tanda panah saja dari himpunan A. Nah, dalam hal ini himpunan B yang dihubungkan oleh tanda panah dari himpunan A adalah 1, 2, dan 5. Nah, himpunan itu yang disebut dengan daerah hasil atau yang disebut dengan rank. Nah, dari diagram di atas ya, bahwa fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Himpunan A 0, 2, 4, 6. Jadi disebut dengan daerah asal atau domain. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Disebut dengan daerah kawan atau domain. Dan 1, 2, 5 disebut dengan daerah hasil atau rank. Kita lihat. Yang berikutnya notasi fungsi. Fungsi ini disebut juga dengan pemetaan. Dapat dinotasikan dengan huruf kecil ya, F, G, H, dan sebagainya. Misalnya F, titik 2, X, tanda panah Y, kita membacanya adalah F memetakan X ke Y. Maka Y sama dengan FX. Kita membacanya dengan F dari X. Ya. Y sama dengan F dari X. Digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Cara menyatakan fungsi tadi ada 3 macam, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kita lihat pada himpunan A ada A, I, U, E, O. Himpunan B 1, 2, 3, 4. Himpunan A diagram panahnya ke 1. Dari himpunan A dipasangkan ke 1. I dipasangkan ke 2. U dipasangkan ke 1. E dipasangkan ke 4. O dipasangkan ke 2. Nah, untuk diagram kartesiusnya bisa berbentuk seperti berikut ini. Pada bidang kartesius sumbu mendatar X, sumbu tegak Y. A dipasangkan ke 1.
U dipasangkan ke 2. Jadi lihat posisi titik atau noktah yang ada dalam gambar diagram kartesius ini. Dan seterusnya ya U dengan 1, E 4, O 2. Nah, bagaimana himpunan persarangan berurutannya? Ya. A1, I2, U1, E4, O2. Dibuat di dalam kurung kurawal, kemudian di dalam kurung kurawal dibuat tanda kurung biasa. Jadi pasangan kedua F dengan Y dibuat di dalam kurung biasa. Nah, dari himpunan persarangan berurutan ini kita bisa menentukan daerah asal, daerah hasil, dan rank ya. Nah, pada gambar di sini, pada himpunan persarangan berurutan, semua anggota himpunan yang ada di depan koma adalah daerah asal. Kemudian yang berada di belakang koma disebut dengan daerah kawan. Dalam hal ini daerah kawan sama dengan daerah hasil ya. Jadi pasangannya A1, I2, U1, E4, O2. Kemudian kita lihat lagi banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Jika N dalam kurung A sama dengan A, kita membacanya jika banyaknya himpunan A sama dengan A dan banyaknya himpunan B sama dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah B pangkat A. Dan apabila himpunan pemetaan terjadi dari B ke A, maka banyaknya pemetaan adalah A pangkat B. Contoh, berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut? Dari himpunan A yang anggotanya A dan B anggotanya 1. Dari himpunan C yang anggotanya I dan himpunan D yang anggotanya AB. Kemudian yang C, himpunan E yang anggotanya AB dan himpunan F anggotanya 1. Himpunan D yang D dari himpunan G yang anggotanya 1 dan H yang anggotanya ABC. E dari himpunan I anggotanya 1,2 dan J anggotanya AB. F dari himpunan K, A, I, U, E, O, dan L anggotanya 1, 2, 3. G dari himpunan M, A, B, C, D, dan N anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya kita menghitung jumlah himpunan ya, jumlah himpunan yang ada pada himpunan A dan himpunan B. Demikian juga untuk B, C, D, E, F, G. Himpunan A banyaknya 1, himpunan B banyaknya 1. Maka banyaknya pemetaan atau fungsi adalah 1 pangkat 1. Sebanyak 1. Kemudian himpunan B yang nomor B, himpunan C banyaknya 1, himpunan D banyaknya 2. Banyak pemetaan adalah 2 pangkat 1. Kalau dibalik, banyaknya pemetaan dari himpunan D ke himpunan C, kita balik saja berarti 1 pangkat 2. Beda ya. Kalau dari C ke D, 2 pangkat 1. Kalau dari D ke C, 1 pangkat 2. Yang E, banyaknya himpunan E ada 2, banyak himpunan F ada 1. Maka banyaknya pemetaan dari himpunan E ke F adalah 1 pangkat 2. Sebenarnya 1. Himpunan yang berikutnya yaitu yang nomor D. Banyaknya himpunan G ada 1, banyaknya himpunan H ada 3. Banyaknya pemetaan dari himpunan G ke himpunan H adalah 3 pangkat 1, sama dengan 3. Banyaknya himpunan I ada 2, banyaknya himpunan J ada 2. Banyaknya pemetaan 2 pangkat 2, sama dengan 4. Kemudian F, banyaknya himpunan K ada 5, banyaknya himpunan L ada 3. Maka banyaknya pemetaan 3 pangkat 5. Kemudian banyaknya himpunan M ada 4, banyaknya himpunan N ada 5. Maka banyaknya pemetaan atau fungsi dari himpunan M ke himpunan N adalah 5 pangkat 4. Kalau ditanya berapakah banyak himpunan
pemetaan dari himpunan N ke himpunan M berarti 4 pangkat 5. Ya. Nah, contoh-contoh fungsi yang dinyatakan dengan diagram panah. Bisa kalian lihat di sini ada 8 fungsi atau contoh fungsi. Jadi semua menyatakan fungsi. Ingat tadi bahwa fungsi adalah himpunan A yang dipasangkan dengan tepat satu kali ke anggota B dan tidak boleh kosong. Nah, contoh umum akan Ibu sampaikan mengenai fungsi ini. Misalnya, ada beberapa anak atau kita semua. Kita semua ini mempunyai bulan kelahiran dari bulan 1 atau Januari sampai bulan 12 atau Desember. Nah, misalnya satu ketika dari sekelompok anak, mungkin ada 5 atau 6 anak, ya, ditanya bulan kelahirannya bulan apa. Misalnya si A menjawab bulan Januari, si B menjawab bulan Februari, si C menjawab bulan Agustus, si D menjawab bulan Januari, kemudian D menjawab bulan Agustus, kemudian E menjawab bulan Maret. Nah, jadi dari 5 anak yang ditanyakan tersebut, mereka memiliki bulan kelahiran. Ada anak yang bulan kelahirannya sama, ya. Jadi bisa jadi ya dalam satu kelompok. Jadi artinya bahwa himpunan nama tadi kita misalkan sebagai A, kemudian nama bulan sebagai B, maka setiap orang, setiap kita mempunyai bulan kelahiran. Tidak ada satupun yang tidak mempunyai bulan kelahiran. Kalaupun lewat dari bulan Januari, itu masuk bulan Februari. Itu. Nah, kecuali kalau masuk pada bulan tahun kebisat ya. Di tanggalnya saja yang tidak ada, bulannya tetap ada. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi di sini. Jadi setiap himpunan A semua dipasangkan, harus ada, ya. Tapi untuk himpunan B boleh tidak. Misalnya pada satu ketika anak-anak tadi ditanya bulan kelahirannya sudah ditentukan bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, tapi bisa jadi ada anak yang tidak lahir di bulan Januari. Itu. Jadi bisa saja pada satu saat ketika berkumpul tidak ada yang lahir di bulan Januari. Itu seperti pada fungsi di sini. Ada 8 fungsi, ya, 8 model diagram panah untuk fungsi. Ini untuk domainnya sama, 1, 2, 3, kemudian domainnya AB. Ya, jadi bisa jadi bentuknya seperti gambar A, bisa jadi seperti gambar B. Tetap domainnya selalu ada atau dipasangkan ke himpunan B. Yang berikutnya kita melihat fungsi F, memetakan X ke X tambah 3. Punya domain min 2, min 1, 0, 1, 2. Tunjukkan fungsi F dalam diagram panah. Nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, tulislah rank dari fungsi F. Kita lihat bahasannya. Fungsi F memetakan X ke X tambah 3, jadi artinya bahwa kita akan menyelesaikan fungsi ini dengan menggunakan rumus. Jadi ubah rumus fungsi F titik 2X tanda panah X tambah 3 ini menjadi bentuk F dalam kurung X sama dengan X tambah 3. Nah, ini dia rumus yang kita pakai untuk mencari hasil fungsi atau daerah hasil atau range. Daerah asal untuk fungsi ini tadi sudah ditentukan, yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, X yang ada di dalam kurung di sini sama dengan X yang tambah 3 di sini. Jadi apabila X-nya kita ganti dengan min 2, maka hasilnya min 2 tambah 3. Sebenarnya 1. Apabila X-nya diganti dengan min 1, maka hasilnya min 1 tambah 3. Sebenarnya 2. Kemudian X-nya diganti dengan 0, sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Jika X-nya sebenarnya 1, maka 1 tambah 3 sama dengan 4. Ya. Nah, ingat tadi, untuk X-nya di sini sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan dalam
daerah asal atau domain. Ini yang kita pakai untuk mengganti X yang di sebelah kanan dalam rumus di sini untuk mencari daerah hasil. Nah, kalau kita lihat dalam diagram panah, daerah asalnya negatif 2, hasilnya 1. Daerah asalnya min 1, hasilnya 2. Ini tadi yang dihitung di atas. Kalau daerah asalnya 0, hasilnya 3. Ya, jadi dipasangkan ke sebelah kanan. Kemudian lingkaran atau kurva sebelah kanan ini merupakan hasil tadi, hasil perhitungan X tambah 3. Nah, kita bisa membuat himpunan pasangan berurutannya. Min 2,1, min 1,2, 0,3, 1,4, 2,5. Ini pasangannya. Jadi daerah asalnya adalah angka yang di depan koma, daerah hasilnya yang di belakang koma. Nah, maka daerah hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat lagi contoh berikut. Suatu persamaan fungsi f(x) dengan 1/2x tambah 1 dengan daerah asal. Nah, ini dia. Daerah asal sudah ditentukan 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan daerah hasil atau bayangan. Jadi ada kata lain, daerah hasil sama dengan bayangan ya. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Nah, ini dia. Sama seperti contoh tadi, X-nya diganti dengan daerah hasil, kemudian kita hitung. Ya. Daerah asalnya tadi 2, 4, 6, 8, 10. Jadi masing-masing dihitung. Apabila daerah asalnya 2, berarti 1/2 kali 2 tambah 1, sama dengan 2. Nah, setelah dihitung atau diganti dengan daerah asal untuk X-nya, maka hasilnya adalah 2, 3, 4, 5, 6. Nah, himpunan pasangan berurutannya 2,2, 4,3, 6,4, 8,5, 10,6. Nah, ini lagi. Ini contoh berikutnya. Tentukan banyaknya pemetaan yang bisa dibuat dari himpunan A ke himpunan B. Jadi, banyaknya himpunan A ada 3, banyaknya himpunan B ada 2. Berarti banyaknya pemetaan adalah 2 pangkat 3. Kita lihat. Nah, ini dia. Ya. Jadi banyaknya himpunan A 3, banyaknya himpunan B 2. Maka banyaknya pemetaan berarti 2 pangkat 3. Silahkan dipelajari. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, uji referensi. Kita mencoba lagi membuat nilai, menentukan nilai fungsi. Rumus fungsinya adalah f(x) dengan 2x untuk daerah asal. Nah, ini dia. Daerah asalnya ditulis dengan menggunakan notasi x demikian hingga min 4 kurang atau 9x kurang dari 4 dan x anggota himpunan B. Buatlah tabel fungsinya, buatlah rangnya, gambarlah grafik fungsi. Nah, ini dia, supaya bisa diperhatikan ya. Alternatif penyelesaiannya seperti ini bisa dibuat dalam tabel atau menurun seperti contoh sebelumnya tadi. Rumus fungsinya adalah f(x) dengan 2x. Jadi, tabel yang pertama, baris pertama ini untuk daerah asal ya. Kita tentukan dulu min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian min 8, min 6, min 4. Ini daerah hasil sudah. Jadi min 4 diganti atau dikalikan dengan 2 di sini. Ini rumusnya tadi ingat, f(x) dengan 2x. Jadi 2 kali min 4 sama dengan min 8. 2 kali min 3 sama dengan min 6. 2 kali min 2 sama dengan min 4. 2 kali min 1 sama dengan min 2. 2 kali 0, 2 kali 0 sama dengan 0. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini dia pasangan berurutannya. Diambil aja ya, dibuat dalam satu
kurung, dalam kurung, min 4, min 8, min 3, min 6, min 2, min 4, min 1, min 2, 0,0, 1,2, 2,4, 3,6. Nah, daerah hasilnya ini tadi, FX ini, baris yang kedua. Min 8, min 6, min 4, min 2, min 0, 2, 4, 6. Ini dia. Nah, bagaimana grafiknya? Ya, pasang berurutannya, ingat tadi ini dia. Min 4, min 8, min 3,6, min 6, dan seterusnya. Lalu kita pasangkan di grafik kartesiusnya. Ini ya. Min 4 nih ada di kuadran ulang lagi. Min 4 di sini, min 4. Min 8. Nah, jadi ini dia, ini min 1-nya, min 2 di sini, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8 ya. Ini min 4 di sini. Jaraknya dari sumbu yang tegang nih, 4 ke sebelah kiri. Dan seterusnya ya, min 3,6. Ini dia, min 3,6. Kemudian min 2,4, min 1,2, 0,0. Kemudian di sini 1,2, ini 1, di sini 2. Di sini 2, di sini 4. Jadi kita menyebutnya 2,4. Yang ini 3,6 ya. 3,6. Nah, demikian untuk grafik fungsi kuadrat ya. Cara menentukan nilai fungsi dari materi di sini. Terima kasih atas perhatian kalian dalam mengikuti pelajaran pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.